Halo Sobat Pembangunan, selamat datang di Dialog Pembangunan. Hari ini kita akan membahas topik penting yaitu Pembangunan lingkungan hidup di Indonesia. Kami dari kelompok 2 akan mengupas fakta, kasus nyata, dan solusi yang akan kami bahas bareng-bareng. Dan yang perlu kalian ingat, menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kita juga mempunyai peran dalam hal itu. Apa kalian siap menjadi bagian dalam perubahan? Siap! Yuk kita mulai bareng-bareng. Teman-teman, kondisi lingkungan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kerusakan hutan terus meningkat, pencemaran sungai oleh limbah industri, bahkan banyak lahan produktif yang rusak. Ini bukan cuma angka dalam laporan. Ini ancaman untuk masa depan kita semua. Contohnya, di Cikarang Barat, terdapat suatu perusahaan yaitu PT Kimu Sukses Abadi yang tertangkap telah membuang limbah langsung di drainase warga. Tentunya hal ini sangatlah berbahaya. Bayangkan dampaknya terhadap masyarakat, seperti kesehatan, serta kesejahteraan terhadap lingkungan masyarakat. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Sehingga kita masyarakat dan juga pemerintah harus dapat memperkuat hal tersebut. Tetapi nggak semua berita itu suram kok. Kita lihat contohnya di Desa Papayan di Jawa Tengah. Mereka berhasil menerapkan pertanian organik, mengelola air hujan, bahkan pakai sinar energi surya loh. Ini bukti kalau ekonomi dan lingkungan bisa berjalan bareng. Nah, menurut kamu, tantangan terbesar pembangunan lingkungan hidup di Indonesia itu apa? Coba tebak. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sadar akan dampak dari kebiasaan mereka sehari-hari. Padahal kita bisa ambil contoh dari Desa Papayan, di mana kalau masyarakat diberi pemahaman dan dukungan, mereka akan menjadi agen dari perubahan lingkungan. Nah, gimana sih cara agar kita bisa ikut berperan aktif? Dan apa sih yang bisa dilakukan masyarakat? Solusi yang bisa dilakukan adalah satu, yaitu edukasi lingkungan sejak dini, bisa di sekolah atau melalui kegiatan komunitas. Lalu ada pelatihan keterampilan lokal seperti bikin kompas, konversasi air, atau panel surya. Dan yang terakhir ada insentif atau pemberian penghargaan dan dana kepada warga atau komunitas yang mempunyai keinginan untuk peduli kepada alam. Dan di pemerintah, langkah strategis apa sih yang dilakukan? Pemerintah sudah bergerak kasus Cikarang Barat. Misalnya, sudah dikenai sanksi dan pengawasan ketat. Ada juga kebijakan beserta seperti UU nomor 32 tahun 2009, PP nomor 22 tahun 2021, sampai rencana aksi nasional peran api buat kurangi sampah laut. Kita juga mendorong audit lingkungan dan AMDAL berbasis risiko. Ada nggak sih solusi jangka panjang yang tengah dirancang? Tentu ada dong, beberapa di antaranya. Yang pertama, perkuat pengawasan di daerah. Yang kedua, ajakan soal lingkungan di sekolah. Yang ketiga, bangun fasilitas hijau seperti taman, tempat olah limbah, dan perbaikan sungai. Yang terakhir, yang keempat, libatkan semua pihak, pemerintah, LSM, masyarakat, dan bisnis. Jadi sobat semuanya, kita semua sudah lihat tantangannya, solusi nyatanya, dan langkah untuk kedepannya. Sekarang, giliran kamu. Langkah kecil apa yang kamu lakukan hari ini untuk menjaga lingkungan? Siapa tahu langkahmu bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Jangan lupa lingkungan kita, Tanggung jawab kita bersama. See you!